Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Kurnia Putra. Saya dari SMPN 4 Karawang Barat, pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi kebutuhan manusia, mengangkat isu kenaikan harga BBM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kelas 7D? Oke, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Sebelumnya Ali ingin mengingatkan ke kalian untuk menjaga kesehatan karena di musim saat ini kemarin hujan ya. Nah, siangnya panas, sorenya hujan. Kayak gitu kondisi cuaca lagi nggak menentu nih sekarang, lagi peralihan musim. Jadi kalau disarankan untuk kita menjaga kesehatan, salah satunya ketika pulang sekolah itu jangan main keluar. Jadi diem aja di rumah. Kenapa? Karena ketika siangnya panas, sorenya hujan, itu terjadi perubahan suhu yang cukup ekstrim. Jadinya yang tadinya panas atau mendung, jadinya suhunya menurun, terus hujan, jadinya dingin. Itu biasanya tubuh kita sakit. Jadinya kena flu kayak gitu. Ada yang flu di sini? Nah, kalau Pak Ali juga lagi agak sedikit flu. Sebelumnya ya kita berdoa dulu, dipimpin sama Aira. Silakan Aira. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Aira. Oke, sekarang Pak Aldi ingin absen. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa aja sih? Sekar. Sekar. Siti Rohimah. Ada lagi? Aira Putri. Ada lagi? Udah bertiga ya? Oke, 3 orang tidak masuk. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Nanti di sini Pak Aldi akan meminta kalian untuk membahas menganalisis mengenai dampak kenaikan harga BBM. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebutuhan. Kita juga akan membahas mengenai faktor apa aja sih yang mempengaruhi kebutuhan. Dan kita juga akan membahas nanti di akhir, kita akan menganalisis dampak kenaikan harga BBM. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan dengan benar. Kalian juga bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan di masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian bisa menilai dampak dari kenaikan harga BBM. Oke, nah saat ini kita akan masuk ke pertanyaan pemantik. Kalian buka Kahoot. Nah di sini nanti Pak Aldi akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Ini terkait pertanyaan kita di pertemuan sebelumnya. Kita mulai. Ingat, ada 7 pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan benar akan dapat poin. Yang jawabnya semakin cepat, sebenarnya Mbak jawab semakin cepat, poinnya semakin tinggi. Gitu. Kalian bekerja sama untuk bisa menjawabnya. Pastikan setiap kelompok ada pemenang. Hati-hati, ada waktunya kalau ini nggak kejawab. Oke, 8 orang benar. Ada yang salah. Kita lihat siapa yang di peringkat pertama.
Oke, kelompok 6B. Ini yang 9711 nomor telepon siapa? Oh, kamu. Kelompok berapa, Anggi? 5B ya. Oke, Anggi, hebat nih. Masih rapot? Kita mulai lagi. Oke, hampir semuanya benar. Oke, masih ada aja yang salah. Oke, kita lihat apakah peringkatnya berubah. Oke, semangat. Anggi, hebat Anggi. Dan kelompok 6. Kelompok 6. Oke. 11 tim, benar. Kita lihat. Oke, kelompok 6B masih sebagai juru di atas. Oke, semangat kelompok lain, ayo. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4, dan yang lainnya. Masih pertanyaan masih lumayan panjang, masih ada 4 lagi. Oh, gak banyak yang benar. Ini pasti poinnya besar. Yang benar pasti dapat poin besar. Oke, kelompok 6B berapi-api. Berhasil jawab benar berkali-kali. Oke, hanya 6 kelompok yang bisa jawab benar. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Masih sama di peringkat yang besar. Oh, sedikit yang benar. Ini poinnya pasti besar nih yang dapat. Oke, kelompok 3A dan 3B kompak langsung menyusul. Ini adalah pertanyaan terakhir. Di pertanyaan terakhir itu poinnya double. Jadi kalau kalian jawab benar terus cepet jawabnya, itu bisa langsung nyusul kelompok 6B. Oke, kita mulai. Panan. Oke, cuman 6. Oke, kita lihat siapa yang juara peringkat 3. 4, 2, 7, 5. Oh, 6B. Kelompok 6B. Kalau peringkat 2, kelompok 3B, dan juaranya itu adalah kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk 3A. Oke. Bener kan Pak Ali bilang kesusul, bisa kesusul karena ini double point tadi. Jadinya 6B-nya yang salah ya tadi ya. Makanya dia langsung turun. Oke. Ini tadi kita membahas materi yang kemarin kita bahas. Nah, kita sekarang akan lanjut. Enggak. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Handphonenya ditaruh dulu. Bisa ditaruh dulu handphonenya. Semuanya perhatikan ke depan. Pak Aldi akan menyajikan beberapa gambar. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Gambar yang di atas itu tentang apa sih? Itu lagi ngapain? Ngantri BBM. Ngantri isi BBM. Yang di bawah? Ganti harga. Lagi ngeganti harga. Harganya diganti naik atau turun? Oke. Jadi yang pertama itu adalah orang-orang lagi pada ngantri BBM. Menurut kalian kenapa sih ini pada ngantri? BBM-nya menurut kalian saat ini lagi langka nggak? Susah nggak? Susah kan? Di BBM tuh banyak, di SPBU maksudnya banyak yang ngantri. Kenapa? Karena memang pertalite-nya rada langka sekarang, jadi susah didapat. Dan yang kedua yang di bawah itu adalah harga BBM-nya naik.
diganti naik karena pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti di akhir. Oke. Sekarang kita masuk apa itu kebutuhan hidup manusia. Sebelumnya nih, Pak Aldi kasih contoh gambar. Ini orang lagi ngapain? Kelaparan. Kalau orang lapar butuhnya apa sih? Oke, makanan. Kalau ini orang lagi apa? Sakit. Orang sakit butuh obat. Maka yang dimaksud kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai kepuasan baik itu rohani dan jasmani, baik berupa barang ataupun jasa. Gitu. Berdasarkan tingkat kepentingan ada 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan primer ini contohnya apa aja sih? Ini sandang, pangan, papan. Sandang apa? Ingat ya? Sandang itu pakaian. Kalau pangan, makanan. Papan, rumah. Nah, itu semua harus dipenuhi. Kalau pangan udah jelas lah, manusia hidup butuh makan. Tapi kalau manusia hidup butuh pakaian nggak? Kalau nggak pakai pakaian bisa hidup? Bisa. Tapi normal nggak? Nggak normal. Kalau bisa dibilang orang gila tuh yang di jalanan telanjang kayak gitu. Nah, kalau normal itu pasti berpakaian. Oke, ini kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Ada yang namanya kebutuhan sekarang. Apa itu kebutuhan sekarang? Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Jadi harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya apa? Ini gambar ini apa nih? Makan. Kalau orang makan biasanya kebutuhannya sebelumnya apa? Lapar, merasa lapar. Kalau orang lapar, obatnya apa? Makan. Gitu, dan itu nggak bisa ditunda lagi. Terus kebutuhan masa mendatang. Itu contohnya seperti ini, naik haji. Jadi kalau naik haji mahal nggak sih? Ya kan bisa puluhan juta ya. Nah itu biasanya kalau mau naik haji perlu ditabung nggak? Perlu. Nabungnya itu dari sekarang atau nanti? Dari sekarang kita nabung untuk kebutuhannya nanti, untuk naik haji, atau mungkin untuk pendidikan tingkat tinggi, kuliah butuh banyak biaya juga. Jadi kita nabung dari SMP, nanti pas udah lulus SMA bisa kuliah di universitas tertentu. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi kebutuhan, di mana jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jenis kebutuhan laki-laki dan perempuan itu tentu berbeda. Sama nggak sih kebutuhan laki sama perempuan? Iya, ada yang sama-sama makan nasi. Tapi ada yang beda nggak? Ada yang beda. Terus, tingkat pendidikan. Nah, ini tingkat pendidikan anak SD, adik kalian, kalian SMP atau kakak kelas kalian SMA atau mungkin yang kuliah atau bahkan yang sudah bekerja, itu berbeda kebutuhannya. Mungkin kalau yang SMA atau bahkan kuliah udah mulai butuh yang namanya laptop buat ngerjain tugas. Tapi kalau yang SD mungkin belum. SMP mungkin ada yang udah, ada yang belum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok. Di sini Pak Aldi akan menyajikan suatu studi kasus mengenai kenaikan harga BBM. Sebelumnya kita akan simak dulu nih video pembelajaran. Oke, bisa diperhatikan ke depan semuanya. Naiknya harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pro dan kontra pun sudah pasti mengiringi kebijakan harga BBM ini. Pro kontra ini terjadi tak hanya di obrolan warung kopi, namun juga sampai di kalangan para ahli.
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Land Studies, Bima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM bersubsidi ini terjadi bukan di waktu yang tepat. Di sisi lain, Profesor Wibisono mengakui hal ini akan berdampak dengan potensi terjadinya inflasi. Oleh karena itu, Profesor Wibisono meminta pemerintah harus siap dengan inflasi. BBM. Nah, dari yang video kita tayangkan tadi, kita bisa melihat ada seorang pengamat ekonomi ya, Bima tadi, menyatakan kalau keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini katanya adalah suatu keputusan yang tidak kreatif gitu. Kenapa? Karena yaitu kondisi Indonesia belum siap untuk langsung menaikkan harga BBM karena kita sebelumnya sudah melewati masa pandemi kan ya. Di masa pandemi itu banyak juga dampak yang dirasakan. Salah satunya yaitu banyaknya PHK besar-besaran di berbagai perusahaan. Nah sekarang tapi ada juga Profesor Wibisono itu menyatakan kalau menurutnya memang sih dengan kenaikan harga ini tentu akan memberikan dampak dan pemerintah itu harus segera mencari solusinya gitu. Tapi jika terlambat pemerintah tidak menaikkan ke BBM, APBN-nya bisa jebol karena dengan subsidi BBM itu sudah mencapai 500 triliun. Ada masalah nggak dari video pembelajaran ini yang bisa diangkat? Oke, ada masalahnya. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, ini adalah lembar kerja. Sebelumnya udah Pak Aldi bagikan lembar kerjanya? Sudah ya? Coba diangkat lembar kerjanya. Biar Pak Aldi lihat sudah dapat atau belum. Oke, udah dapat. Nah, dari lembar kerja ini saya memberikan 3 pertanyaan yang harus kalian kaji. Oke, yang pertama itu adalah kalian harus menganalisis mengapa pemerintah menaikkan harga BBM. Dan nanti di nomor 1, masih nomor 1, kalian beri pendapat kelompok kalian. Kalian setuju nggak dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak setuju, kenapa? Terus yang nomor 2, kalian tulis, kalian cari dampak dari kenaikan harga BBM ini itu apa? Oke, sebelumnya nih Pak Aldi pengen bagi kelompok, ini kelompok 1 ya. Dilihat batas-batasnya, ini kelompok 2. Kelompok 3 agak digeser biar kelihatan batasnya. Kelompok 4, ini kelompok 5 Anggi Yasinian. Ini kelompok 6, kelompok 7. Oke, bagus, udah terbagi. Oke, sekarang bisa dibagi tugas ke setiap anggota untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Silakan dimulai. Ayo dikerjain oleh siapa? Searching. Jangan bercanda ya, cari jawabannya.
Ada pertanyaan kelompok 5? Ya bisa itu untuk dampaknya. Subsidi ini salah satu solusinya nih beri subsidinya. Yang tadi ya tulis aja. Jangan bersana, jangan bersana. Di searching, handphonenya dipakai buat searching aja, dibuka biar kelihatan kerjasama bagi jadi tulis jawabannya. Ayo dipakai, pokoknya ngadep aja di ini. Jangan bercanda. Handphonenya dipegang satu, ya. Ini sama anggotanya. Dari kelompok berapa? Masuk, Pak. Tiga masuk. Ya udah nggak usah tulis, nggak apa-apa. Yang ada aja. Oke, dampak ketik. Dampak kenaikan harga BBM. Ketik di sini. Ini apa nih? Nah, ini dampak nih. Inflasi sampai 6,5%. Tulis aja di buku tulis dulu, Fit. Buka buku tulisnya, tulis. Ayo, pada ditulis. Tulis aja udah. Nih, paragraf 1 sama 2. Tulis. Oke, 5 menit lagi kita presentasi. Kelompok 4. Kelompok 5 bagaimana? Udah? Ya. Emang ini boleh Iya boleh. Terserah mau yang mana. Gak apa-apa. Dua-duanya benar. Ini yang oh iya ya. Ini kan kenaikannya ya. Nah ini nih dampak berupa hal.
Nah ini di pertama, tuh kan timbulnya penurunan daya beli, ya kan? Dua, tuh bisa. Apa? Kurang? Tulis ya. Oke, kita akan memasuki tahap presentasi. Oke, yang pertama kelompok 1 boleh. Kita presentasi dari kelompok 1, silakan maju. Kami dari kelompok 1, perkenalkan ada Muhammad Ilham Saputra, Lara. Dina. Yapino. Akan timbul penurunan daya beli dalam jangka pendek karena efek dampak pendapat yang mengalami penurunan. Meski demikian, bebannya akan berbeda menurut kelas pendapatan rumah tangga, khususnya kelompok rumah tangga terbawah atau miskin yang tidak memiliki ruang. Misalkan tarif listrik, sebangkok, transportasi, dan lain-lain. Ada yang mau bertanya? Oke, ini kelompok 1 sudah presentasi. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 7. Silakan. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bella. Apakah subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini sudah tepat sasaran? Oke, Bella tuh bertanya dari kelompok 7. Apakah subsidi BBM sudah tepat sasaran? Subsidi BBM yang diberikan pemerintah selama ini masih belum tepat sasaran karena masih banyak orang yang kaya yang membeli BBM bersubsidi. Seperti yang kita lihat, masih banyak mobil-mobil yang mengantri untuk membeli BBM subsidi, seperti Pertalite yang seharusnya untuk orang yang menengah ke bawah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Bella. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Syafiq. Perkenalkan, nama saya Dede Saputra. Kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinaikkan kelompok masyarakat mampu disebut pengamat ekonomi sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Ini seperti targetnya menyembuhkan batuk tapi yang diobati panu. Efek berupa kenaikan harga barang dan jasa lain dalam beberapa waktu ke depan. Sampai pekan ke-4 September 2020 adalah bensin sebesar 0,91%, angkutan kota menyumbang inflasi 0,5%. Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih dari membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam saat kendaraan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 7 sudah. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Menurut kelompok Anda, apakah keputusan pemerintah kenaikan harga BBM pada waktu yang tepat? Menurut kelompok kami,
Kenaikan harga BBM saat ini tidak terlalu dalam waktu yang tepat karena baru saja Indonesia dilanda pandemi Covid yang sangat berdampak pada masyarakat, sehingga kemampuan daya beli masyarakat saat ini masih belum pulih. Banyak masyarakat yang di PHK karena dampak pandemi, dan sekarang harga BBM naik tentu akan sangat menyulitkan masyarakat menengah ke bawah. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya David. Saya Alicia. Saya Zulfa. Dan saya Aurel. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil pekerjaan kelompok kami. Besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM barangkali perlu ditinjau kembali. Jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, maka tentunya hal ini memang akan terasa memberatkan. Tetapi jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka subsidi tidak akan lagi menjadi sebuah beban bagi pemerintah. Dampak kenaikan BBM berimbas kepada ekonomi dan aspek sosial masyarakat Indonesia. Akibat perusahaan akan meminimalisir biaya operasional dengan cara menghentikan rekrutmen dan memutus hubungan kerja PHK. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya kelompok 3. Nama saya Sapitri. Saya akan bertanya ke kelompok 3, cara mengatur BBM subsidi agar tetap sasaran. Oke, mengatur agar BBM subsidi ini bisa tepat sasaran itu bagaimana sih? Menurut kelompok kami, hal yang pernah dilakukan pemerintah adalah dengan menggunakan aplikasi My Pertamina, di mana pembelian BBM bersubsidi diatur agar masyarakat tidak membeli melebihi kuota per hari. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang buka HPD-nya, perhatikan jawaban kalian. Sekarang kita akan membahas mengenai ini, meluruskan hasil dari apa yang kalian dapat. Kita akan melakukan evaluasi mengenai hasil diskusi kelompok. Oke, yang pertama itu adalah mengapa pemerintah menaikkan harga BBM? Mengapa? Dari yang kalian dapat, kebanyakan kenapa? Kenapa? Oke, karena karena BBM makin langka, terus makin langka ya. Jadi salah satunya dampak dari yaitu perang Rusia dengan Ukraina. Itu salah satu dampak internasionalnya. Jadi Indonesia juga kena nih dampaknya. Makanya BBM harganya semakin meningkat secara internasional. Dampaknya apa sih? Dampaknya apa? Yang kalian dapat, yang kalian temuin? Saskia dapat dampaknya apa? September 2022 adalah bensin sebesar 0,91%, angkutan kota menyumbang inflasi 0,05. Oke. Jadi kalau menurut kelompok 7 salah satu dampaknya adalah harga barang dan jasa bisa ikut melambung tinggi dalam jangka dekat. Kenapa? Karena itu tadi saluran distribusinya istilahnya itu terganggu karena harga BBM-nya naik. Jadi ongkos distribusinya ikut naik. Selanjutnya, solusi alternatif seperti apa? Coba yang kalian dapatkan. Apa? Solusinya apa sih buat menghadapi kenaikan harga BBM yang kalian dapatkan? Apa? Aurel? Mengurangi pengeluaran konsumtif, melatih diri membiasakan budaya hemat, menggunakan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan transportasi non BBM, usaha mengurangi kegiatan keluar rumah,
untuk urusan yang tidak penting. Oke, jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan masyarakat itu adalah dengan cara utamanya berhemat gitu. Jadi kalau misalkan ke warung atau pergi satu tempat yang jaraknya dekat, tidak menggunakan kendaraan atau lebih banyak menggunakan kendaraan umum gitu. Jadi peningkatan penggunaan transportasi itu bisa menurun. Kalau angkutan umum kan bisa bareng-bareng gitu ya semuanya. Nah, kalau untuk bagi pemerintahnya bagaimana solusinya karena harganya udah naikin? Salah satunya adalah memberikan bantalan sosial yang sudah dilakukan. Saat ini lagi proses untuk memberikan bantalan sosial agar masyarakat yang menengah ke bawah itu tidak terdampak langsung. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyain terkait materi kita? Kesimpulannya pada pelajaran hari ini apa aja yang sudah kita pelajari? Ada lagi? Terus ada lagi? Oke, kita udah belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan kita sudah juga menganalisis dampak dari kenaikan harga BBM. Nah, Pak Aldi ingin menanyakan pembelajaran kita kali ini. Menurut kalian lebih menyenangkan nggak? Oke, jadi kita tadi sudah sempat bermain games, Kahoot, kuis gitu ya, kompetisi. Lalu kita juga membahas masalah secara real yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dampak kenaikan harga BBM di masyarakat. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai materi bab selanjutnya itu ya adalah interaksi sosial. Nanti selanjutnya kita akan bahas mengenai materi interaksi sosial. Oke, sebelum ditutup kita berdoa dulu, doa penutup. Silakan Aira dipimpin. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Aira sudah memimpin doa. Untuk LKPD-nya Pak diminta untuk disempurnakan lagi, diselesaikan. Tadi ya sudah diluruskan bagi yang merasa ada yang kurang tepat, kurang, disempurnakan lagi, diselesaikan. Besok dikumpulkan hasil LKPD-nya. Oke, sekian dari Pak Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.